Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kemarin kami seharian mengadakan pemeriksaan dan juga pengobatan gratis. Pertama-tama untuk memberikan kesadaran bahwa pemeriksaan kesehatan itu bisa memberi informasi kepada kita untuk mengetahui apa saja yang perlu kita perbaiki dalam hal makanan, juga gaya hidup, agar kita hidup lebih sehat dan tentu bisa hidup lebih maksimal, hidup sepenuhnya. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, rupanya memang satu daerah itu mempunyai kecenderungan penyakit yang kurang lebih sama. Mengapa hal ini terjadi? Karena gaya hidupnya kurang lebih sama, makanan dan minuman yang dikonsumsi juga kurang lebih sama. Dan di situ bisa ditarik kesimpulan bahwa badan kita ini sebetulnya kurang lebih adalah tumpukan dari apa yang masuk, yang kita makan. Maka yang kita makan itu penting sekali. Dan apalagi kalau yang kita makan itu terus-menerus konsisten selama bertahun-tahun. Itu akan menentukan kita sehat atau sakit. Dan mengubahnya dalam waktu singkat akan sulit. Maka ketika pasien sudah diperiksa dan kemudian diketahui bahwa gula darahnya tinggi, diberitahu bahwa tolong mengurangi gula, mengurangi juga nasi dan juga beberapa makanan yang memang mengandung kadar gula tinggi. Pasien itu bingung karena tidak tahu harus bagaimana. Salah satu pasien yang sangat sederhana diberitahu oleh dokter, "Pak, Bapak ini gula darahnya tinggi sekali. Kalau bisa malam hari jangan makan nasi ya." Sederhana sekali. Dan orang yang sederhana itu juga bertanya dengan sangat sederhana, "Lalu saya harus makan apa?" Karena biasanya saya makan nasi hanya malam saja. Seringkali yang ada hanya nasi saja. Dan pagi jarang makan. Sangat sederhana. Tetapi intinya adalah apa yang sudah biasa dan lama kita lakukan, apalagi tentang makanan, itu muncul habitus, muncul kebiasaan. Sehingga untuk menghindarinya dalam waktu singkat itu sulit. Tetapi itu juga berlaku dengan apa yang kita pikirkan, karena kita bukan hanya badan. Jadi apa yang biasa kita pikirkan itu juga diubah sulit. Maka mau mengubah apa yang dimakan, mengubah apa yang dipikirkan, itu perlu waktu, perlu ketekunan, dan juga perlu kesadaran. Demikian halnya juga apa yang ada di dalam keyakinan kita. Mengubah keyakinan juga sulit. Karena kita bukan hanya terdiri dari badan, bukan hanya terdiri dari pikiran, tetapi juga terdiri dari kesadaran rohani. Di situ kalau dipahami sebetulnya ada sebuah pencerahan. Kalau kita memang ingin hidup sehat, baik jasmani maupun rohani, maka kita perlu mengkonsumsi apa yang sehat untuk jasmani kita, juga apa yang sehat untuk rohani kita. Kalau kita sudah terbiasa mengkonsumsi baik yang jasmani maupun rohani, dengan konsumsi tertentu, mengubahnya akan sulit, membutuhkan waktu lama. Maka perlu kita pelan-pelan memikirkan apa yang baik, menyadari terutama apa yang perlu untuk hidup kita. Tuhan sendiri mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang datang dari mulut Allah. Itu berarti bahwa yang kita makan, yang kita minum harus diatur.
yang kita pikirkan, yang kita ingat, yang kita simpan juga harus diatur, dipilih. Juga apa yang kita percayai itu juga harus dipilah dan dipilih. Tidak semua yang kita percayai itu benar. Tidak semua yang kita pikirkan itu benar. Juga tidak semua yang kita makan dan kita minum itu baik untuk tubuh kita. Nah, di sini dibutuhkan kesadaran. Tidak otomatis. Sadar akan apa yang kita makan, sadar akan konsekuensinya. Dan kita mengenal diri sendiri. Nah, di sini juga mengandaikan bahwa kita perlu mengenal diri sendiri. Sehingga kita mengerti apa yang kita makan itu akan bermanfaat untuk tubuh kita. Apa yang kita minum itu akan berguna untuk kesehatan kita. Kita mengenal diri kita sendiri. Demikian halnya dengan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan itu kita sadari. Itu membantu untuk kelegaan hati kita, kejernihan pikiran kita. Dan di situ tentu membantu bagaimana kita bisa menjalani dan menghayati hidup ini. Juga kita perlu meneliti keyakinan-keyakinan yang selama ini kita pegang. Tidak semua keyakinan itu benar. Terutama ketika keyakinan yang kita terima itu kita terima begitu saja dari warisan, dari ajaran masyarakat yang tidak kita pikirkan benar-benar. Maka saudara-saudari terkasih, sebetulnya kesehatan kita ada pada kita. Kita yang menentukan. Baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Juga kesehatan psikologis. Dan karena itu kita perlu latihan setiap hari mengenali diri sendiri. Apa yang sungguh-sungguh kita butuhkan, apa yang sungguh-sungguh membuat kita bahagia, apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita syukuri. Namun di antara semua itu yang paling penting memang kita harus sadar bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Dan dari situ kemudian kita bersyukur. Nah, rasa syukur kita itu bisa kita ungkapkan dengan memelihara badan kita ini dengan baik. Memilih apa yang kita makan, memilih apa yang kita minum. Juga kemudian memilih apa yang mau kita ingat-ingat dalam pikiran kita. Kalau yang negatif, yang membuat kita sakit hati, nggak usah diingat-ingat. Let it go. Biarkan saja itu berlalu. Tetapi yang paling penting adalah sadar bahwa kita begitu dikasihi Tuhan dan bahwa hidup kita itu sungguh menakjubkan. Kita belajar untuk bisa harmoni dengan gerakan semesta ini. Kalau memang kita diciptakan untuk makan makanan yang sehat, yaitu yang kita pilih. Kalau kita memang diciptakan untuk memikirkan yang baik, yaitu yang kita pilih. Kalau kita memang diciptakan untuk melakukan yang baik, yaitu yang kita perjuangkan. Semuanya kita sadari karena kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka tentu hidup kita jauh lebih sehat, lebih bahagia, lebih ringan. Pada prinsipnya segala-galanya akan berlalu, semuanya. Maka yang paling penting adalah kita sungguh-sungguh bisa mensyukuri apa yang kita bisa terima ini. Dan kita bisa mengungkapkan rasa syukur itu dengan berbagai macam cara. Tentu rasa syukur menjadi dasar untuk kita bisa memilah dan memilih apa yang perlu untuk tubuh kita, apa yang perlu untuk pikiran kita, apa yang perlu untuk rohani kita. Tuhan sendiri menghendaki agar kita sungguh-sungguh bisa bersyukur dan bisa hidup dalam kasih kepada sesama, kepada semesta, dan kepada Tuhan. Karena hidup di dalam kasih itu adalah hidup di dalam kepenuhan, di dalam kerajaan Allah, di dalam sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.